Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 18 Desember 2025, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 2. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dangadong labamuna di pasugut hamu hehe, di balilik kamu muselah hudul mangator roti hangaluton, songoni modom di lehon ibana tongon tu hasianna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, nas kita hari ini berbicara tentang bagaimana idealnya orang percaya menikmati hidupnya dalam relasi yang baik dengan Tuhan Sang Pemberi berkat. Dari ide inilah kita dapat memahami makna kata sia-sia dalam nas ini. Kata sia-sia juga diterjemahkan dengan kata kosong, hampa, tanpa nilai. Lalu mengapa pemazmur mengatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah? Apakah pemazmur sedang melarang kita bekerja keras dan menganjurkan lebih baik bermalas-malasan? Tentunya bukan. Tetapi inilah larangan kerja keras yang ekstrim, yang bangun sangat pagi dan tidur sangat larut karena kesungguhan bekerja, hingga menikmati roti yang diperoleh dengan susah payah, tetapi dilakukan tanpa pengakuan keberadaan dan kuasa Allah dalam hidupnya. Usaha yang dilakukan hanya dengan ketergantungan penuh kepada kekuatan diri sendiri. Pekerjaan yang dilakukan tetapi didasarkan pada kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Kerja keras tidaklah sia-sia, tetapi kerja keras yang menempatkan upaya manusia di atas anugerah Allah akan menghasilkan kekosongan spiritual dan mental, sekalipun mungkin secara material dan finansial berhasil. Maka sahabatku semua, kita diingatkan tentang Providentia Dei, pemeliharaan Allah, di mana Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur sekalipun. Artinya, berkat dari Tuhan tidak hanya terjadi saat kita sadar dan berusaha mati-matian bekerja, tetapi juga saat kita istirahat total, saat kita tidur. Dia juga berkarya memberkati kita. Inilah bukti nyata kedaulatan Tuhan Allah. Dia adalah sumber berkat sejati, baik materi, baik kesehatan, baik perlindungan, maupun berkat anak-anak, seperti yang dicatatkan dalam ayat 3. Semuanya itu adalah dari Allah, bukan usaha kita. Berkat atau grace diberikan kepada yang dicintainya. Berkat itu adalah pemberian, anugerah, cinta, kasih karunia, bukan upah hasil jerih payah yang melelahkan. Sehingga layaklah kita merenungkan sekaligus reorientasi keseimbangan penerimaan kita atas anugerah dengan kerja keras kita. Kekristenan mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dan bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi kita dilarang untuk menggantungkan keseluruhan hidup kita pada kerja keras itu sendiri. Dalam diri orang beriman harus jelas batas antara usaha yang bertanggung jawab dalam iman dan obsesi yang lahir dari ketidakpercayaan. Jadi pastikan bahwa roti utama kita adalah melakukan kehendak Allah. Ketika kita berada dalam posisi menjadi orang yang dicintainya, berkat materi dan rohani akan menyusul. Bahkan saat kita sedang beristirahat sekalipun, Tuhan pasti berkarya memberikan anugerah dan berkat-Nya bagi kita yang dicintainya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.